Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih tentang obat sakit mata atau bisa juga digunakan untuk mengobati iritasi pada mata kamu. Nah, ketika ada suatu masalah yang terjadi pada mata kamu, tentu saja akan menjadi suatu masalah penting nih ketika kamu menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi harus segera ditangani ya agar tidak menjadi lebih berat. Jadi, sebenarnya iritasi mata bisa disebabkan oleh banyak sekali hal, mulai dari alergi, infeksi, paparan asap kendaraan, virus, hingga pemakaian lensa kontak yang terlalu lama. Bisa jadi itu sumber dari penyebabnya, sehingga kamu harus mewaspadai tentang hal-hal tersebut. Iritasi mata dapat menyebabkan mata merah dan terasa gatal tentunya. Saat mata iritasi, respon pertama yang banyak orang lakukan adalah menguceknya atau mencari cara untuk mengobatinya. Padahal sebenarnya dengan cara mengucek mata itu tidak boleh ya, karena bisa saja melukai bagian dalam pada mata kamu. Nah, seringkali cara mengobati iritasi mata salah kaprah karena kamu tidak memahami penyebab iritasi mata yang sesungguhnya. Jadi belum tahu nih penyebabnya pada iritasi mata yang kamu alami itu apa, tetapi langsung aja diobati tanpa mencari tahu dulu nih tadi itu sebenarnya kenapa dan terkena apa. Nah, maka dari itu penting ya untuk mengetahui cara mengatasi iritasi mata sesuai dengan penyebabnya yang tepat. Jadi, pengobatan pada iritasi mata itu harus dilihat terlebih dahulu nih. Tadi penyebabnya apa dan cara penanganannya seperti apa itu harus tepat agar tidak menjadi suatu kesalahan yang fatal. Nah, gejala iritasi mata yang umum dialami itu seperti mata terasa gatal, sensasi mata terasa terbakar, mata berwarna kemerahan, mata berair, dan pada beberapa kasus dapat menyebabkan mata sensitif terhadap cahaya, entah cahaya dari televisi, cahaya matahari, cahaya handphone, dan juga cahaya pada layar komputer maupun laptop. Nah, kita akan masuk nih untuk pembahasan penyebab iritasi mata dan cara menanganinya atau mengatasinya. Penyebab iritasi mata bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal ya tadi, mulai dari alergi, infeksi, adanya benda asing yang masuk ke dalam mata, paparan asap lingkungan, mata kering, mata lelah, hingga peradangan pada kelopak mata atau blefaritis. Banyak orang yang mengucek atau mencari cara mengobati mata tanpa mengetahui penyebabnya dengan pasti. Jadi langsung aja nih diobati atau dengan cara menguceknya. Tapi alih-alih sembuh, cara mengatasi mata iritasi tersebut secara keliru malah akan menyebabkan mata iritasi semakin merah parah. Bahkan terjadi juga gatal hingga bisa berujung pada gangguan mata yang lebih buruk lagi. Nah, untuk memahami lebih lanjut seputar penyebab iritasi mata, berikut ini nih kita akan menjelaskan secara lengkap dengan cara penanganan yang tepat juga. Yang pertama adalah iritasi mata akibat alergi. Nah, ketika zat alergen atau benda asing melakukan kontak dengan sel-sel antibodi yang ada di mata, sel-sel tersebut kemudian merespon dengan melepaskan histamin, sehingga menyebabkan mata merah, berair, dan juga gatal. Nah, beberapa penyebab alergi ini bisa berupa serbuk sari tanaman, debu, bulu rambut hewan peliharaan, asap rokok, parfum, dan juga bedak ya. Untuk cara mengatasi iritasi mata akibat alergi itu bisa menggunakan obat tetes mata buatan, memakai kacamata di dalam dan luar ruangan untuk menghindari kontaminasi debu dan juga udara. Dan yang ketiga adalah rajin mencuci tangan setelah menyentuh apapun termasuk binatang peliharaan. Yang kedua adalah iritasi akibat paparan asap pada kendaraan. Nah, cara mengatasinya yaitu menghindari jalan maupun kawasan yang terpapar asap kendaraan, kemudian menggunakan obat tetes mata yang diresepkan oleh dokter, dan menutup mata dan mengompres mata iritasi menggunakan kain basah. Yang ketiga adalah
Iritasi mata akibat infeksi. Cara penanganannya yaitu menggunakan obat tetes mata untuk mengurangi gejala tersebut dan konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan obat antibiotik maupun obat anti radang. Kemudian iritasi mata akibat mata kering. Cara mengatasi mata kering akibat mata terjadi seperti tidak nyaman. Nah, menggunakan obat tetes mata buatan yang bisa diperoleh di apotek atau melalui resep dari dokter. Kemudian masih ada lagi ya beberapa penyebab-penyebab iritasi pada mata dan cara penanganannya yang lebih lanjut. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi masalah iritasi mata yang ringan seperti karena alergi, kemudian paparan asap kendaraan, dan juga pemakaian lensa kontak yang terlalu lama, serta karena kemasukan debu, nah itu bisa menggunakan insto tetes mata yang warnanya hijau. Jadi sebenarnya ada dua macam ya insto tetes mata, ada yang berwarna hijau kebiruan dan juga berwarna hijau semuanya. Nah, untuk mengobati iritasi mata, disarankan untuk yang warna hijau saja. Nah, indikasi dari insto tetes mata ini adalah mengatasi kemerahan dan juga rasa pedih pada mata yang disebabkan oleh iritasi ringan karena seperti debu, asap, angin, dan setelah berenang. Nah, kenapa setelah berenang itu bisa disebut matanya bisa teriritasi? Karena tentu saja ya perlu diingat bahwa air di dalam kolam renang itu tidak setiap hari airnya diganti dengan air yang baru. Nah, oleh karena itu untuk menjernihkan air di kolam renang biasanya pihak dari kolam renang maka akan menaburkan zat kimia seperti kaporit untuk menjernihkan airnya kembali tanpa mengganti atau menguras kolam renangnya setiap hari. Nah, oleh karena itu penggunaan zat kimia seperti kaporit tadi itu yang bisa menyebabkan mata menjadi iritasi hingga memunculkan warna kemerahan pada bola mata. Untuk penggunaannya gimana nih? Nah, untuk aturan pakainya itu mudah ya dan gampang banget diingat. Jadi, digunakan 2-3 tetes pada setiap mata. Nah, digunakannya itu juga rutin 3-4 kali sehari atau ketika insto tetes mata ini direkomendasikan dari dokter. Nah, nanti bisa juga digunakan sesuai dari petunjuk dokter. Tetapi perlu diingat, ini insto merupakan obat keras hanya untuk bagian luar dari badan saja, tidak boleh masuk ke dalam badan seperti diminum ya. Jadi perlu diingat, hindari dari jangkauan anak-anak. Nah, kandungannya sebenarnya apa sih? Kandungan setiap mili atau setiap 1 mili larutan isotonik steril atau insto tetes mata ini mengandung tetrahydrozolin HCl sebesar 0,05% dan ada tambahan kandungan benzalkonium klorid sebesar 0,01%. Nah, kandungannya ada dua bahan nih, jadinya ada tetrahydrozolin dan juga benzalkonium klorid. Untuk efek samping penggunaan dari insto tetes mata apa ya? Nah, untuk efek sampingnya itu mata terasa pedih, rasa terbakar, dan reaksi hiperemia mungkin terjadi pada pemakaian yang berlebihan. Jadi, untuk dosis pemakaian atau aturan pakainya sesuai dari yang ada di kemasan atau sesuai aturan dari dokter. Jangan sampai berlebihan karena nanti akan menimbulkan reaksi hiperemia karena pemakaiannya yang berlebihan. Nah, selain itu perlu diingat nih, harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan jangan dipakai setelah dibuka selama 1 bulan karena pasti akan berubah warna dan juga menjadi keruh larutannya. Oleh karena itu, setelah pembukaan tutup botolnya atau tutup botol tetes mata insto, maka umur setelah dibuka itu hanya 1 bulan. Ketika lebih dari 1 bulan sebaiknya dibuang karena larutan tersebut akan berubah warna dan menjadi keruh, jadi tidak baik lagi untuk digunakan. Nah, jika iritasi mata tidak mereda dalam 3 hari, segera minta nasihat dari dokter atau konsultasi dengan dokter. Dan juga tidak boleh ya digunakan pada penderita glaukoma. Nah, sebenarnya kandungan utama itu adalah tetrahydrozolin HCl. Untuk kandungan benzalkonium klorida itu hanyalah sebagai pengawet saja.
Tetapi penggunaan jangka panjang dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan selaput mata. Jadi jangan gunakan obat ini secara rutin dan untuk jangka yang panjang. Jika gejala telah hilang, hentikan penggunaan obat. Jangan menggunakan kontak lensa atau softland ya biasanya ketika menggunakan obat ini. Kontak lensa dapat digunakan minimal 10-15 menit setelah obat diteteskan. Jadi, ketika kamu menggunakan lensa kontak atau tidak memakai kacamata, ketika kamu matanya minus dan mengalami iritasi, maka digunakan lensa kontaknya itu minimal 10 menit setelah penetesan atau penggunaan insto tetes mata ini. Sebelum 10 menit, sebaiknya jangan digunakan terlebih dahulu ya. Apabila kamu matanya minus dan menggunakan kacamata, itu boleh saja langsung digunakan kacamatanya. Jadi perlu diingat banyak banget ya untuk penggunaan insto ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.